Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi hasil syurok di kelompok 3. Ada istilah kan tentang bahasa Arab ya. Perkenalkan, saya sendiri moderatornya Aceh Gustiawan, dan nanti akan dijelaskan juga ya definisi oleh Bapak Ibu Rumiat sebelah kanan saya, dan ada latar belakang juga ya oleh Ibu Prisma Purbasari di sebelah Bapak Ibu, dan tujuan akan disampaikan oleh Ukhti Quinsa ya. Quinsa serta oleh Bapak Yogi Suprayogi. Ada media juga akan disampaikan oleh Aisyah Ayu Ningrat, dampak oleh Muhammad Fajar Hidayat, dan terakhir solusi akan disampaikan oleh Raisya Aulia Putri. Maka kepada Bapak Isrofiat untuk segera menjelaskan tentang definisi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang definisi berpikir, yaitu pemikiran dengan berbagai cara terhadap umat Islam. Artinya sasaran kalau dijelaskan tadi, supaya umat Islam tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar atau yang salah. Bahkan sering terjadi pada saat ini seperti dengan atau anak lebih memahami klaim dan sebagainya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, guna menguatkan mereka dari agama atau memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, itu saja yang saya sampaikan secara definisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa adanya Ghazwul Fikri. Yaitu tadi sudah beberapa kelompok menjelaskan, ada beberapa dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 20, dan ada juga hadis riwayat Abu Daud nomor 3745. Pada waktu itu Rasulullah 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya akan ada masa suatu sekumpulan orang yang akan menyerang kepada kita seperti menyerangnya membutuhkan suatu makanan. Nah, apa? Karena Rasulullah nanti akan menjelaskan bahwasanya bukan karena sedikit atau banyaknya suatu umat, kita bukan sedikit. Kita pada masa ini banyak tapi hanya seperti buih di lautan. Gitu. Umat Islam itu banyak sekarang, tapi bagaikan buih di lautan. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi akan menyerang kita dengan adanya Ghazwul Fikri. Dan para orang Nasrani dan Yahudi juga setelah perang salib, adanya runtuhnya khilafah, beberapa kali terjadi peperangan dengan kekuatan fisik. Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengalahkan umat Islam. Kenapa? Karena pada diri umat Islam ada tekad yang namanya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, dan berpegang teguhlah
dan berpegangannya itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para Yahudi Nasrani itu tidak memerangi umat Islam itu dengan kekuatan militer, bukan dengan kekuatan fisik, karena sudah sadar mereka akan kalah. Karena tadi umat Islam itu mempunyai jiwa jihad fisabilillah. Makanya Yahudi dan Nasrani menyerang umat Islam itu melalui ghazul fikri, yaitu perang pemikiran. Jadi marilah kita sama-sama sebagai kader BKPRI kembalikan lagi ruhul jihadnya, jihad fisabilillah. Kita bekerja bukan hanya untuk dunia, tapi kita bekerja untuk akhirat. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh adinda saya kepada saudara Nisa. Baik, di sini ada tujuan. Yang ke satu, kolonialisme. Yang kedua, imperialisme. Yang ketiga, ada HAM. Yang keempat, kebebasan berpikir. Yang kelima, toleransi. Dan yang keenam, sekularisme. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sasaran yang dituju oleh orang Yahudi atau orang Nasrani sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 120. Yang jelas sasarannya adalah umat Islam. Tapi umat Islam yang bagaimana? Yang pertama adalah umat Islam yang lemah ilmu, lemah iman, dan lemah ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah para remaja, para pemuda, termasuk anak-anak yang dalam kehidupan rumah tangganya itu oleh orang tuanya kurang pengawasan, kemudian orang tuanya tidak kurang mempedulikan terhadap anak-anaknya, sehingga nanti para remaja, pemuda, dan anak-anak itu akan terpengaruh sekali terhadap pengaruh daripada mazhab fikri. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang selanjutnya, maaf dulu ya, suaranya agak hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih media yang dipakai untuk mazhab fikri itu. Yang dipakai untuk mazhab fikri biasa disebut dengan 4F. Yang pertama, fun. Bapak-bapak, ibu-ibu ada punya Facebook, punya Instagram, enggak, TikTok. Nah, itu ya. Salah satunya itu fun, sesuatu yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada food. Nggak usah disebut ayat, benar-benar yang boykot gitu ya. Salah satu akibatnya selain untuk kesehatan kita bisa menimbulkan obesitas dan lain sebagainya gitu ya. Aliran dana dari sini juga bisa membantu mereka untuk melakukan konsumsi ini gitu. Jadi banyak banget akibatnya dari food ini. Kemudian dari fashion, sekarang banyak muslimah yang tidak mau menggunakan pakaian yang tidak sesuai standar syariat muslimah gitu ya. Gitu. Dan biasanya trennya kalau nggak ke Korea yang barat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada film. Film sekarang banyak bisa diakses di YouTube, di aplikasi-aplikasi streaming, dan itu tidak ada batas umur biasanya gitu ya. Bahkan di YouTube untuk anak-anak pun diselipi kartun yang bahkan ada psikopatnya gitu, mengajarkan anak untuk menyakiti temannya gitu. Nah, itu secara tidak sadar si anak-anaknya bisa bahwa itu boleh gitu, karena dari tontonan yang mereka tonton aja dibolehkan gitu. Nah, kemudian media yang selanjutnya yaitu dari pendidikan. Mungkin ibu bapak guru yang berada di sini kita yang merasakan bagaimana kurikulum kita dari dulu teh
Gitu ya. Ya. Iya, mungkin dari media yang dipakai dari Gus Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Fadil Hidayat akan menjelaskan tentang dampak dari Ghazwul Fikri. Tentunya di sini saya tidak akan membahas tentang keuntungan dari dampak tersebut, melainkan saya akan membahas tentang dampak negatifnya. Yang pertama ialah pola pikir. Pola pikir umat Muslim itu menjadi rendah. Hal ini kenapa? Banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah faktor teknologi. Tentunya di sini kita tidak asing ya, dari mulai anak kecil sampai orang tua itu pasti punya HP ya, bahkan lebih dari 2. Sepakat? Ya, sepakat ya. Jadi salah satu penyebab Ghazwul Fikri itu masuk ke dalam dunia umat Muslim itu bisa jadi salah satunya adalah faktor teknologi seperti itu. Kemudian yang kedua berbicara moralitas umat Muslim itu cenderung kepada hal-hal yang mengarah kepada dunia barat gitu. Tentunya kita mengetahuilah permasalahan di Indonesia itu yang pertama dalam ekonomi itu tentang judi online. Yang kedua ada pinjol. Ada yang terlibat sini pinjol? Semoga tidak ada ya. Nah itu tanpa diketahui itu awal mulanya dari budaya barat. Itu tanpa diketahui itu awal mulanya dari budaya barat gitu. Maka insya Allah di sini saya mewakili BKPRI di Kota Cirebon. Insya Allah tanggal 25 ini bulan September akan mengadakan kegiatan advokasi tentang permasalahan judi online dan pinjol yang insya Allah akan dilaksanakan di Bank Indonesia cabang Kota Cirebon. Mangga kepada pengurus BKPRI khususnya DPW barangkali bisa berkenan hadir, bisa merapat. Ya Pak Tani ya? Siap Pak Tani? Siap. Kemudian yang ketiga menyesatkan orang Muslim menuju ke kemurtadan. Ya tentunya kalau sudah terjerumus kepada sesat yang dikhawatirkan keluar dari akidah Islam, pindah agama. Teruslah kita memang Islam, pindah Hindu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir perpecahan antara umat Islam yang tadinya saling percaya, yang tadinya saling satu pemahaman, terpecah gara-gara Ghazwul Fikri. Ya tentunya ya solusinya akan disampaikan oleh rekan siapa? Mbak Aisyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi